Haris dengan cepat meraih ponsel yang ada di tangan ibunya. Ia juga tak sabar ingin mengetahui apa yang sedang dilakukan Devan. Ini pasti cuma mimpi, kan, Bu? Mas Devan nggak mungkin selingkuh. Teriak Nita dengan suara serak, suaranya tercekat karena isak tangis. Nita menamparkan wajahnya berulang kali, kebingungan dan cemas. Semua perasaan itu bercampur aduk, membuatnya hampir tak bisa berpikir jernih. Berhenti, Nita. Bu Nurul berusaha keras menahan tangan putrinya yang hendak menyakiti diri sendiri. Ini cuma mimpi, Bu. Mas Devan itu setia. Apa kurangnya aku, Bu? Nita berteriak, tangisnya semakin tak terkendali. Reta ikut mengamati video yang tengah ditonton Haris. Senyum tipis muncul di bibirnya. Entah kenapa, ia merasa anehnya senang dengan apa yang dilihatnya. Ia kini mulai merasa muak dengan keluarga Haris yang selama ini selalu menindasnya. Dasar bajingan, aku akan beri pelajaran untuk kamu. Berani-beraninya selingkuh dari kakakku. Seru Haris dengan emosi memuncak, tak terima kakaknya diperlakukan seperti itu. Jangan sakiti suamiku, Haris. Kamu harus cari tahu di mana Mas Devan. Dia belum pulang sejak kemarin. Jangan sakiti suamiku, ujar Nita dengan terisak-isak, suaranya hampir hilang karena tangisan. Reta, ambilkan air untuk Nita. Kenapa malah tersenyum seperti itu? Hardik ibu mertuanya, melihat Reta yang justru tersenyum saat menyaksikan situasi tegang ini. Reta merasa salah tingkah dan buru-buru berdiri, menuju dapur untuk mengambil air minum. Rasakan itu, putri kesayangannya diselingkuhi. Nita bakal ditinggalin suaminya yang kaya itu. Paling Devan lebih pilih pelakor daripada dia. Nasibnya pasti bakal sama seperti Sinta. Gumam Reta dengan nada sinis, merasa puas melihat semua ini. Reta kembali dengan segelas air putih dan menyerahkannya kepada ibu mertuanya. Apakah kamu senang melihat ini, ha? Bentak Bu Nurul, suaranya penuh kemarahan. Senang gimana, Bu? Jangan sembarangan menuduh. Kasihan Mbak Nita, nanti kalau Mas Devan pilih pelakor, dia bisa ditendang begitu saja. Serem banget kalau nasibnya jadi seperti Sinta. Ujar Reta dengan nada santai, meski suasana semakin tegang. Tiba-tiba, bak. Nita yang duduk di lantai langsung menendang kaki Reta dengan keras, membuat Reta terkejut dan mengaduh kesakitan. Aku nggak akan punya nasib seperti Sinta. Teriak Nita, bangkit dan tanpa ampun menjambak rambut Reta dengan kuat. Sakit banget, Mbak, lepasin. Teriak Reta, berusaha melepaskan diri, sementara Bu Nurul hanya diam, tak berusaha menghalangi. Dia pasti sejenis sama kamu. Pelakor. Nita menarik rambut Reta semakin keras, emosi semakin memuncak. Kamu itu gak tahu malu, gak punya harga diri. Bentak Nita, seakan tak bisa menahan amarahnya lagi. Haris segera datang, mencoba melerai dan melepaskan tangan Reta yang mencengkram rambut Nita. Bak, kenapa malah Reta yang kamu sakiti? Tanya Haris, mengusap kepala Reta dengan lembut. Karena dia pelakor, jawab Nita dengan tegas, menunjuk Reta dengan penuh kebencian. Heh, Mbak, bukan aku yang merebut suamimu. Lagian, aku juga dekat dengan Mas Haris karena kalian yang setuju. Bahkan kamu sendiri yang sering ngajakin aku jalan supaya aku bisa deket sama Mas Haris. Jawab Reta kesal, saat Nita menunjuknya dengan penuh amarah. Tetap saja kamu pelakor. Sama saja dengan wanita murahan itu. Teriak Nita, suaranya penuh kebencian. Kayaknya kakakmu stres deh, Mas. Reta menambahkan dengan nada sinis. Reta, mulutmu itu jangan sembarangan bilang anak saya stres. Bu Nurul melotot tajam ke arah Reta, penuh amarah. Emang stres kan? Aku nggak salah kok dipersalahkan. Balas Reta dengan nada ketus.
Tiba-tiba, Nita menendang perut Reta dengan keras. "Dasar pelakor!" teriaknya, semakin emosi. Suasana semakin kacau. Reta buru-buru lari masuk ke kamar, takut Nita akan memukulnya lagi. "Keluar dari kamar, kamu." "Iya, aku stres. Sini kutendang lagi perutmu, biar nggak bisa hamil." teriak Nita sambil menggedor pintu kamar yang sudah terkunci dari dalam oleh adik iparnya. "Bak, sudah. Jangan bawa Reta ke dalam masalah ini." "Salah dia apa?" Haris berusaha menghentikan Nita, suaranya tegas, berusaha meredam amarah Nita. Nita sudah benar-benar kehilangan kendali setelah mengetahui bahwa suaminya selingkuh. Sudah hampir tengah malam, pukul 24. Nita masih di rumah ibunya, dengan mata yang sembab dan isakan tangis yang tak kunjung reda. Bu Nurul berusaha menenangkannya, memeluknya dengan lembut. "Kita jemput Gea, ya," kata Bu Nurul, mengingatkan bahwa Nita meninggalkan Gea tidur sendirian di rumah saat ia pergi ke rumah ibunya tadi. Nita hanya menggelengkan kepala, enggan untuk bergerak. "Biarkan Gea di sana saja. Kalau Mas Devan pulang, dia pasti akan mencariku sambil membawa Gea," jawab Nita dengan suara lirih, penuh kekhawatiran. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu. Tok, tok. "Assalamualaikum," terdengar suara perempuan menyapa sambil mengetuk pintu. Bu Nurul segera bangkit dari sofa dan membuka pintu. Ternyata yang datang adalah Rani, tetangga sebelah Nita, yang terlihat membawa Gea yang menangis terisak-isak. "Bu, saya bawa Gea. Tadi dia datang ke rumah saya menangis, bilang kalau setelah bangun tidur, dia nggak bisa menemukan Mbak Nita, ibunya," ujar Rani dengan penuh perhatian. "Gea." Gea langsung berlari dan memeluk neneknya. "Ya, Nita ada di sini." "Terima kasih, Ran, sudah membawa Gea," jawab Bu Nurul sambil tersenyum. "Sama-sama, Bu," Rani membalas tanpa bertanya lebih lanjut, lalu pergi mengendarai sepeda motornya. "Mama hilang, Nek." Gea terdengar tergugu, masih bingung. "Mama ada di sini, sayang." "Sudah, jangan nangis, yuk, kita masuk dan temui Mama." Bu Nurul memeluk cucunya dan mengajaknya masuk untuk menemui Nita. Nita dan Gea sudah terlelap dalam tidur mereka, sementara Bu Nurul masih menunggu kabar dari Haris dan Kiki. Pikiran wanita paruh baya itu dipenuhi kecemasan yang semakin mendalam. Anak gadisnya belum juga pulang, dan teman-temannya pun tak tahu di mana Kiki berada. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, sebuah nomor yang tidak dikenal muncul di layar. "Apa? Kiki kecelakaan? Siapa ini?" tanya Bu Nurul dengan nada panik, semakin cemas mendengar kabar yang tak terduga. "Segera saya ke sana," jawab Bu Nurul, matanya sudah dipenuhi air mata. Kecemasan dan rasa takut menyelimutinya. Ternyata yang menelepon adalah seorang perawat, memberitahu bahwa Kiki kini sedang berada di rumah sakit. Bu Nurul segera mengambil ponselnya dan menghubungi Haris dengan panik. Setelah itu, mereka bersiap-siap untuk menuju rumah sakit, sementara Nita dan Gea masih tertidur lelap. Bu Nurul tak tega membangunkan mereka. "Mau kemana, Mas?" tanya Reta, yang akhirnya keluar dari kamar setelah menunggu Haris pulang. "Kiki kecelakaan. Aku dan ibu akan ke rumah sakit," jawab Haris dengan wajah serius. "Belum juga bertemu dengan Devan?" tanya Bu Nurul, khawatir sebelum mereka berangkat. "Aku sudah mencari ke tempat-tempat yang biasa dia datangi," tanya ke teman-temannya juga. "Tapi semuanya tidak tahu, Bu. Sekarang, kita fokus urus Kiki dulu," jawab Haris dengan nada tegas. Bu Nurul mengangguk, menyetujui usulan itu. Reta yang mendengar kabar tersebut, justru tersenyum puas, seolah melihat kesulitan yang dialami oleh Nita dan Kiki adalah sesuatu yang menguntungkan baginya.
Kalian memang tega sekali sama aku. Uang Haris selalu dikuasai, sekarang lihat saja, kalian malah terjerumus, celaka. Semoga kalian sadar, cibir Reta dengan geram, sambil melipat tangannya dan menonton kendaraan Haris yang semakin menjauh. Kiki terbangun dari ketidaksadarannya, merasakan sakit yang hebat di wajah dan kakinya. Ia perlahan menatap langit-langit rumah sakit, pikirannya kacau. Bagaimana jika Mas tahu tentang kecelakaan ini? Motor barunya yang hancur, tabrakan itu pasti akan membuatnya marah. Tadi malam, Kiki dan pacarnya, Ferdi, keluar untuk berkumpul dengan teman-teman di sebuah restoran yang sedang populer. Namun, perjalanan mereka berakhir tragis. Ferdi yang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi kehilangan kendali saat tiba-tiba sebuah truk Fuso muncul di depan mereka. Dalam upaya menghindar, Ferdi mencoba mengerem, tetapi mereka malah menabrak pembatas jalan. Saat tim evakuasi datang, Kiki sempat melihat motor kesayangannya yang hancur berantakan. Namun, dia masih belum tahu bagaimana kondisi Ferdi, yang membuatnya semakin gelisah. Haris memasuki ruang rawat inap, diikuti oleh Bu Nurul yang tampak sangat cemas. Keduanya khawatir dengan kondisi Kiki yang terluka. "Kiki, wajahmu parah sekali. Kamu tidak pakai helm?" tanya Haris dengan suara cemas, melihat bibir adiknya yang terluka, serta mata kirinya yang membiru, ditambah luka-luka lainnya. Kiki terdiam, takut akan dimarahi. "Anakku," Bu Nurul menjerit, air matanya jatuh melihat wajah cantik putrinya kini babak belur. "Perawat tadi bilang kamu kecelakaan dengan seorang pria. Siapa dia? Bagaimana dengan motor baru kamu?" Haris bertanya dengan nada tajam, mencoba mendapatkan penjelasan. "Jawab, Kiki. Kenapa kamu diam saja?" Haris mendesak. Ketegangan di wajahnya semakin terlihat. "Haris, jangan terlalu banyak bertanya dulu. Lihat kondisi adikmu. Mungkin dia kesulitan untuk berbicara," kata Nurul, dengan suara lembut namun penuh kesedihan, sambil terus menangis memandangi Kiki. "Aku juga khawatir, Bu. Motor itu baru saja aku belikan," ucap Haris, tampak gelisah, sebelum beranjak menuju pintu kamar. "Mau kemana, Haris?" Nurul segera memegang tangan Haris, mencegahnya. "Aku mau cari tahu bagaimana keadaan teman Kiki. Aku harus beri pelajaran pada dia, sudah bikin Kiki seperti ini," jawab Haris, masih penuh amarah. "Jangan, Mas. Ferdi nggak bersalah." Kiki akhirnya berkata pelan, suaranya tersendat. "Dia harus bertanggung jawab atas semua ini." Haris bersikeras, tidak ingin mundur. "Haris, kita harus bersyukur adikmu selamat. Kasihan Kiki, temannya juga terluka. Motor itu bisa diganti, yang penting nyawa Kiki selamat." Nurul mencoba menenangkan, meski ada kecemasan yang mendalam di matanya. Haris tampak bingung dan tak mengerti dengan pandangan ibunya. "Bu, mudah sekali ibu bicara. Aku yang sudah mengeluarkan banyak uang, ibu kira motor itu murah." Tukas Haris kesal. "Yang penting adikmu, Haris. Memang itu kewajibanmu untuk memenuhi kebutuhan ibu dan keluarga," jawab Nurul, mencoba menenangkan situasi. Kata-kata ibunya membuat Haris semakin jengkel, merasa seperti hanya berfungsi sebagai sumber uang bagi keluarganya, bukan sebagai seseorang yang dihargai. Tangan Haris terkepal erat, menahan amarah yang muncul setelah mendengar kata-kata ibunya. Apa selama ini dia hanya dianggap sebagai mesin uang, sementara ibunya terus membela Kiki? Dengan langkah cepat, Haris keluar dari ruangan itu, perasaan kecewa semakin menggebu. "Bu, tolong cegah Mas Haris," pinta Kiki dengan suara yang sedikit gemetar. Ia khawatir jika pacarnya, Ferdi, akan menjadi sasaran amarah Haris. Nurul mengangguk, lalu bergegas mengikuti langkah Haris.
Haris, mau kemana? Jangan buat masalah. Adikmu masih sakit, dan pacarnya. Terserah. Aku juga tak mau terlibat lagi. Aku pulang. Urus saja sendiri masalah Kiki dan pacarnya. Jawab Haris dengan nada tajam, merasa diabaikan karena ibunya tetap membela Kiki meskipun jelas ia yang salah. Haris, jangan pergi, kata Nurul dengan cemas, menahan tangan putranya. Siapa yang akan mengurus semua ini kalau kamu pergi? Temani ibu, nak, pinta Nurul, wajahnya memelas. Tak ada lagi yang bisa ia andalkan selain Haris. Haris dengan kesal menepis tangan ibunya dan terus melangkah, seolah tak peduli lagi dengan apa yang terjadi. Pergilah, mungkin kamu berharap ibu segera mati dan menyusul ayahmu. Seru Nurul, suaranya penuh emosi. Kalimat itu membuat langkah Haris terhenti, ia menoleh, terkejut mendengar ucapan ibunya. Biarlah ibu mati, itu yang kamu inginkan, kan? Jika ayahmu masih ada, dia pasti tidak akan membiarkan ibu sendirian di saat-saat seperti ini. Kata Nurul, suaranya penuh amarah, namun juga kesedihan. Kalimat itu menembus hati Haris, membuatnya terdiam sejenak, dan niatnya untuk pergi pun akhirnya batal. Nurul merasa lega saat melihat Haris kembali mendekat. Kenapa kamu kembali? Ujar Nurul dengan wajah yang terkesan kecewa, matanya menghindar. Maaf, Bu, hanya itu yang terucap dari bibir Haris, dan ia terpaksa mengikuti keinginan ibunya. Nita membuka ponselnya, membaca pesan dari ibunya yang memberitahukan bahwa ia sedang berada di rumah sakit karena Kiki kecelakaan. Nita menghela napas panjang, matanya beralih ke samping. Gea sudah tidak ada di tempat tidurnya. Tante, buatkan aku sarapan. Seru Gea, dengan suara yang agak membentak. Suruh mamamu yang buat, jawab Reta tanpa mengalihkan perhatiannya dari layar ponsel. Tante, buatkan. Gea semakin meninggikan suaranya, tampak tidak sabar. Gak mau, balas Reta, masih cuek. Aku lapar, buatkan sarapan buat aku, dasar pemalas. Gea, yang masih anak-anak, berbicara kasar pada orang yang lebih tua karena merasa permintaannya tidak dipenuhi. Karena Reta tak kunjung bergerak, Gea dengan marah mengambil vas bunga keramik dan melemparkan ke arah dahi Reta. Vas itu pecah dan jatuh ke lantai. Bocah bandel, nih rasain, anak cerewet, kasar kayak mama dan nenekmu. Emang aku babu kamu? Hardik Reta, yang sebelumnya duduk menikmati teh hangatnya, terkejut dengan perlakuan Gea. Hentikan, Reta. Seru Nita dengan suara penuh amarah saat melihat adik iparnya mencubit putrinya. Reta tersentak kaget mendengar teriakan keras itu, tangannya refleks terlepas dari bahu kecil Gea. Hua, Mama, Tante jahat mencubit aku. Tangis Gea pecah seketika. Bocah kecil itu berlari tergopoh-gopoh menuju Nita, memeluk ibunya sambil terisak. Dengan raut wajah kesal, Reta melangkah mundur menjauhi pecahan vas di lantai. Berdiri tegap, Nita berkacak pinggang, tatapannya menantang. Berani-beraninya kamu menyentuh anakku. Tunggu saja, aku tak segan melaporkanmu atas kekerasan ini. Nita mendekat dengan langkah tegas. Plak, tamparan keras dari tangan Nita mendarat di pipi Reta. Matanya menyala penuh amarah, memandang adik iparnya seperti tak percaya. Namun, Reta tak tinggal diam. Plak, dia membalas tamparan Nita dengan kekuatan yang sama. Jaga mulutmu, Nita. Kalau anakmu tahu sopan santun, semua ini tak akan terjadi. Dia yang mulai duluan, melempar vas bunga ke arahku. Bentaknya sambil menunjuk ke arah Gea. Gea, yang berdiri di belakang ibunya, justru mengerling nakal dengan ekspresi tengil, membuat Reta semakin geram. Berikut versi cerita yang telah ditulis ulang. Dasar kecil-kecil sudah nakal seperti boneka caki.
ejek Reta. Ia memandang Gea sebagai gadis kecil yang pintar memanipulasi dan licik, sama persis dengan sifat neneknya. Berhenti bicara seperti itu, atau mau mulutmu aku timpuk pakai ulekan cabe. Berani-beraninya menghina anakku, bentak Nita sambil melangkah mendekati Reta. Tanpa pikir panjang, Reta segera berlari ke kamarnya. Ia tahu dirinya tak akan menang melawan Nita, yang bertubuh lebih kekar dan berisi dibandingkan tubuhnya yang kecil dan ramping. Setelah perdebatan panas dengan Reta, Nita memutuskan mengajak putrinya untuk kembali ke rumah. Ia berharap suaminya, Devan, sudah berada di sana. Namun harapannya pupus. Rumah itu tetap sunyi tanpa tanda-tanda kehadiran Devan. Apakah benar Mas Devan berselingkuh dan sedang bersama wanita lain? Bisik Nita pada dirinya sendiri. Suaranya bergetar, dan matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa hatinya hancur berkeping-keping. Betapa bodohnya ia yang selama ini tidak menyadari jika suaminya menyimpan rahasia besar, yaitu seorang wanita lain yang telah merebut perhatiannya. Gea hanya duduk diam di lantai, menyaksikan mamanya menangis tanpa henti. Aku akan menemukanmu, Mas. Kalau berita ini terbukti benar, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan menghancurkan kalian berdua. Tekad Nita dalam hati, penuh amarah yang membara. Haris sempat pulang ke rumah pagi tadi untuk mandi, berganti pakaian, dan bersiap pergi ke kantor. Namun, sejak video yang melibatkan dirinya viral, suasana di tempat kerja terasa tidak lagi nyaman. Rekan-rekan kerjanya memandang rendah dirinya, dan beberapa bahkan berani melontarkan cibiran secara terang-terangan. Meskipun begitu, Haris mencoba mengabaikan semuanya. Ia tak ingin menunjukkan kelemahan dan memilih untuk menanggapi komentar mereka dengan sikap santai. Baginya, menyerah atau resign bukanlah pilihan. Gaji yang tinggi terlalu berharga untuk dilepaskan begitu saja. Menjelang sore, Haris pulang ke rumah dengan niat mengajak Reta kembali ke rumah sakit. Ia juga membawa beberapa kebutuhan untuk ibunya dan adiknya yang masih dirawat. Cepat bersiap-siap, kita ke rumah sakit sekarang. Ujar Haris dengan nada tegas, mengalihkan perhatian Reta yang sibuk dengan ponselnya. Sekarang, Mas, tanya Reta tanpa mengalihkan pandangannya dari layar ponsel. Haris memandangi sekeliling dengan kesal. Kamar yang berantakan, tisu berserakan di lantai, dan tumpukan pakaian yang sudah dicuci namun tak juga disetrika oleh Reta. Rasa jengkel mulai muncul dalam dirinya, mengingat dulu saat bersama Sinta, rumah selalu tertata rapi. Pulang kerja, kopi hangat selalu menanti. Kini, semua terasa berbeda. Reta memang cantik, namun kebiasaannya yang sembrono membuat Haris merasa kesal. Apa yang kamu lakukan seharian? Hanya sibuk dengan ponselmu. Lihat saja pakaian kerjaku, semua kusut tak tersetrika. Kamar ini pun berantakan. Gerutu Haris dengan nada kesal. Reta hanya menjawab dengan nada ketus, tinggal ke laundry saja, Mas. Kenapa harus aku yang selalu bereskan semuanya? Jadi, apa gunanya kamu jadi istriku? Laundry itu kan pemborosan. Jawab Haris dengan frustrasi. Reta mendengus kesal, gajimu kan banyak, Mas. Aku tidak mau jadi pembantu setelah menikah. Bahkan dengan uangmu, kita bisa punya art. Tapi kamu lebih sibuk urus ibumu dan keluargamu. Lihat, sekarang mereka hanya menyusahkanmu. Kiki beli motor baru, baru juga hancur. Reta melontarkan kata-kata tajam sambil duduk di tepi ranjang. Kapan gajian, Mas? Kalau kamu berikan semua gajimu padaku, aku janji akan jadi istri yang baik. Kalau kamu saja susah menafkahi aku, itu yang bikin aku malas berbuat apa-apa. Ucap Reta dengan penuh harapan, berharap Haris akan luluh. Serius kamu mau berubah?
Tanya Haris sambil duduk di samping Reta. Serius, Mas, dan janji. Jawab Reta dengan mata berbinar, penuh keyakinan. Haris mengeluarkan kartu ATM dari dompetnya dan menyerahkannya pada Reta. Biasanya, Haris akan menukarkan gajinya menjadi uang tunai untuk diberikan pada ibunya. Tapi setelah kejadian semalam, dia mulai ragu dan tidak ingin terlalu memanjakan ibunya dan saudara-saudaranya. Reta tersenyum lebar dan memeluk Haris dengan penuh rasa syukur. Kamu kelola itu, tapi jangan lupa beri ibuku juga. Aku percayakan padamu, ujar Haris dengan nada yang lebih tenang. Tenang, Mas. Aku akan kelola dengan baik. Kasihan kamu capek kerja, tapi ibu dan saudaramu selalu minta uang dan boros. Jawab Reta dengan penuh keyakinan, berusaha meyakinkan Haris. Haris dan Reta tiba di rumah sakit, membawa semua yang diminta oleh ibunya, ditambah makanan kesukaan ibunya. Angga telah dipindahkan ke ruang rawat VIP, sesuai permintaan ibunya. Kenapa ibu pindah ke kamar ini? Tanya Haris. Begitu mereka tiba di kamar tempat Kiki dirawat. Lebih nyaman, Haris. Fasilitasnya lengkap, agar Kiki cepat sembuh, jawab Bu Nurul dengan senyum, sementara Kiki terlelap tidur. Reta menatap ibu mertuanya dengan wajah masam, mendengar jawaban tersebut, lalu memutar bola mata dengan malas. Haris, Reta, dan Bu Nurul duduk bersama di ruang itu. Haris, kamu sudah gajian kan hari ini? Tanya Bu Nurul dengan suara yang lebih lembut. Ia sudah hafal betul kapan gajian putranya. Sudah, Bu. Tadi pagi, jawab Haris singkat. Mana, biar ibu yang pegang semuanya, pinta Bu Nurul dengan nada manis, berharap bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Reta semakin jengkel mendengar cara ibu mertuanya berbicara yang selalu manis jika ada maksud tertentu. Ibu minta pada Reta, ya, jawab Haris. Kenapa harus pada Reta? Tanya Bu Nurul, bingung, sambil menatap menantunya. Karena mulai sekarang, gajinya akan dikelola oleh Reta. Jadi, jatah ibu, dia yang akan memberikannya, jawab Haris dengan santai. Loh, itu tidak bisa. Bu Nurul bangkit dari duduknya dengan ekspresi marah dan menatap tajam ke arah Reta. Mana uangnya, Haris? Berikan pada ibu. Jangan sampai kamu membiarkan dia menguasai gaji anakku. Katanya dengan suara meninggi, sambil mengulurkan tangan untuk meminta uang. Reta menatap ibu mertuanya dengan tenang. Ibu nggak dengar apa yang Mas Haris bilang. Mulai sekarang, gajinya akan aku pegang. Tapi jangan khawatir, ibu tetap akan mendapatkan jatahnya. Jawab Reta dengan yakin. Tidak bisa, ibu tidak mau seperti ini. Haris, kenapa kamu tidak percaya pada ibu dan malah menyerahkan uang itu pada Reta? Sekarang kamu minta kembali. Ibu Nurul berbicara dengan emosi yang tampak jelas. Ini sudah keputusan aku, Ibu. Sejak kejadian Kiki kemarin, aku tidak bisa begitu saja mempercayakan semuanya pada Ibu, jawab Haris, menundukkan kepala. Tega kamu, Haris. Kamu menyakiti perasaan Ibu. Apa kamu tahu itu dosa besar? Apa kamu ingin menjadi anak durhaka? Ibu Nurul menatap tajam dan menunjuk Haris dengan penuh kemarahan. Ibu harus menerima keputusanku. Sekarang ATM sudah ada di tangan Reta. Tapi, aku tetap akan memberi jatah untuk ibu. Haris berusaha meyakinkan ibunya. Ibu tidak percaya pada istrimu ini. Dia licik, dia pasti akan menguasai semua gajimu dan memberikannya pada orang tuanya. Ibu tidak akan membiarkan ini terjadi. Serahkan kartu ATM itu, Haris. Teriak Ibu Nurul, tidak bisa menahan amarahnya. Kenapa ibu bisa berkata begitu? Bukankah ibu yang menyukai Reta sebagai menantu? Kenapa sekarang ibu malah bilang dia licik? Haris bertanya bingung,
merasa ada yang aneh karena ibunya kini seperti membenci istrinya. Tapi bukan berarti dia yang harus memegang gajimu. Dulu, kamu selalu menurut, kenapa sekarang kamu berubah? Ibu Nurul menangis, lalu duduk kembali di kursi sofa, menjauh dari Haris. Melihat ibunya terisak, Haris merasa sangat bersalah, namun ia tahu bahwa ia tak bisa membiarkan ibunya terus menangis. Sayang, kali ini kamu mengalah saja, ya. Serahkan kartu ATM-ku pada ibu, kata Haris akhirnya, membuat Reta mendengus kesal. Aku tidak akan memberikan itu, ini hakku, Mas. Reta menolak tegas. Itu hakku sebagai ibu. Baru jadi istri, sudah berani lancang seperti ini. Ibu Nurul menunjuk Reta dengan marah. Jika kamu lebih percaya pada istrimu, keluar saja dari rumah ibu, Haris. Haris terkejut mendengar kata-kata ibunya. Ibu mengusirku, tanyanya, tidak percaya. Bagus, Mas, kita bisa beli rumah yang lebih baik. Dan gajimu tidak akan diganggu lagi oleh mereka. Sahut Reta dengan nada yang sedikit lebih santai. Jika kamu pergi, ibu tidak akan menganggapmu anak lagi. Kata Bu Nurul dengan penuh emosi. Hah, bilang saja ibu khawatir Mas Haris tidak akan memberi uang lagi. Tadi diusir, sekarang malah ingin menahan, kata Reta dengan nada kesal. Sementara itu, Haris terdiam, larut dalam pikirannya. Ternyata, ia mulai menyadari bahwa ibunya tidak sepenuhnya tulus. Hal sekecil ini saja bisa membuat ibunya sampai mengusirnya. Tiba-tiba, pintu terbuka. Bu, barusan aku lihat Mas Devan datang dengan mobil, dan dia bersama seorang wanita hamil. Kata Hanan yang baru saja tiba. Benarkah? Kamu pasti tidak salah lihat, kan, Nan? Tanya Ibu Nurul dengan kaget. Tidak, Bu, aku yakin itu Mas Devan. Jawab Hanan, yakin dengan apa yang dilihatnya. Mataku tidak minus. Antarkan ibu untuk menemui mereka. Perintah Bu Nurul dengan cepat. Bu Nurul meminta Hanan untuk mengantarkannya menemui Devan. Antarkan ibu ke Devan, di mana dia sekarang. Ujarnya tegas. Hanan mengangguk dan mengajak Bu Nurul menuju kamar tempat Devan dan wanita itu berada, karena ia sempat mengikuti mereka sebelumnya. Seru, nih, gumam Reta, sedikit bersenang-senang. Haris menatap tajam mendengar ucapan Reta. Apa maksudmu? Tanyanya, suaranya mulai meninggi. Gak ada apa-apa, Mas. Ayo, kita ikuti ibu. Bisa jadi ada yang gak diinginkan kalau kita diam, jawab Reta buru-buru, bangkit dan mengikuti mertuanya, disusul oleh Haris. Mereka sampai di depan pintu kamar yang diyakini Hanan adalah tempat di mana ia melihat Devan bersama 3 wanita. Bu Nurul tak bisa menahan amarahnya dan segera menggedor pintu dengan keras. Seorang wanita paruh baya membuka pintu, ternyata Wasilah, ibu dari Lia. Di dalam kamar, ada Devan, Lia, dan adiknya yang masih muda. Lia sedang bersandar di ranjang, sementara Devan sedang menyuapi buah jeruk padanya. Devan terkejut melihat kedatangan ibu mertuanya, tatapan matanya yang tajam penuh dengan kemarahan. Devan, Bu Nurul berteriak, suaranya bergema seperti petir yang menyambar di siang hari. Matanya membelalak seakan ingin melompat keluar dari rongga mata. Kamu sudah selingkuhi anak saya. Menantu yang tidak tahu diri. Apa kurangnya anak saya? Hah. Bentaknya, melepaskan sandal dan melemparkannya ke arah Lia, tetapi Devan dengan sigap menghalanginya. Dan kamu, wanita tak bermoral. Saya akan melaporkanmu karena merebut suami anak saya. Kata Bayi Nurul, suaranya semakin tinggi, jari telunjuknya menunjuk Lia. Jangan sembarangan bicara. Mereka sudah menikah, dan anak saya bukan seperti yang kamu tuduhkan.
Buas membalas dengan suara penuh kemarahan, membela anaknya. Nurul semakin emosi, tidak bisa menahan amarahnya. Kamu tetap saja seorang perebut suami orang. Pasti kamu menikah dengan Devan hanya karena harta, akui saja. Jangan coba-coba merusak kebahagiaan anak saya. Ia semakin brutal dan memukul kaki Lia dengan keras. Hentikan, Bu, teriak Devan dengan suara tegas. Jangan berani berbicara seperti itu kepada ibuku. Kamu seharusnya merasa malu dan meminta maaf. Sudah jelas kamu berselingkuh, bahkan selingkuhanmu sampai hamil, dan kamu tidak merasa bersalah. Harus tak bisa menahan diri. Ia marah karena ibunya dihina. Perbedaan kita apa? Seharusnya Nita lebih bisa mengerti, jika aku punya istri kedua. Bukankah Nita mendukung pernikahan adiknya? Berarti dia setuju dengan poligami, ujar Devan dengan nada santai, senyum tipis mengembang di bibirnya. Perbedaannya besar, Haris sudah bercerai, sedangkan kamu masih sah menjadi suami Nita. Jawab Nurul, tidak menyangka bisa membandingkan situasi ini dengan pernikahan Haris. Haris bahkan belum resmi bercerai, jadi apa bedanya? Kemarin Nita yang memaksa Sinta dan Haris bercerai, jadi Nita harus bisa menerima kalau aku menikah lagi. Kalau tidak bisa terima, lebih baik aku ceraikan dia, kata Devan dengan tegas. Reta tersenyum puas mendengar pernyataan suaminya, merasa mendapatkan pembelaan meski hanya sebagai istri kedua. Ibu, maafkan aku. Aku tidak akan meminta Mas Devan untuk bercerai dengan istrinya. Aku tetap ingin suamiku bersikap adil, ujar Lia dengan nada tenang. Tidak ada kemarahan atau penyesalan di suaranya. Bahkan setelah itu, ia tersenyum. Kamu ini memang tidak tahu malu. Sudah merebut suami orang, malah bicara sok bijak. Kamu pikir dirimu siapa? Tinggalkan Devan, dia hanya milik Nita. Wanita murahan. Maki Nurul yang sudah kehilangan kesabaran. Emosinya tak terkendali lagi. Sikap Lia yang terlihat tenang dan polos justru membuatnya semakin kesal. Wanita itu menikahi suami orang tanpa rasa bersalah sama sekali. Ceraikan dia, Devan. Kamu hanya perlu mentalak dia, dan kalian resmi bercerai. Desak Nurul, memaksa Devan untuk menceraikan Lia di hadapannya saat itu juga. Aku tidak akan menceraikan Lia. Kalau Nita tidak terima, lebih baik aku yang menceraikan dia. Jawab Devan dengan suara yang semakin meninggi, emosi makin meluap karena tekanan ibunya. Nita itu setia, dia istri yang baik. Kalau kamu terus begitu, saya akan laporkan hal ini ke ibumu Devan. Kamu tahu kan, dia punya masalah jantung, apa kamu ingin melihatnya sakit karenanya? Ancam Nurul dengan suara penuh amarah. Jangan terlalu membela putrimu, Bu. Istri yang suka boros dan tidak pernah peduli dengan kebutuhan suaminya. Dia lebih sering keluar dengan teman-temannya, dan kamu pasti akan tahu bagaimana sifat asli Nita. Lebih baik aku memilih Lia, wanita yang tahu bagaimana menjadi istri yang baik. Tidak hanya tahu menuntut uang. Dan ibuku juga sudah tahu semuanya tentang aku dan Lia. Kata Devan dengan nada tegas, seolah-olah ingin meyakinkan ibu mertuanya. Kata-kata terakhir Devan membuat Nurul merasa tercekik. Hatinya terasa sesak, dan ia hampir tidak bisa mempercayai bahwa orang tuanya mendukung pernikahan mereka. Itu bohong. Ibumu tidak akan pernah mendukung perbuatan bejatmu ini. Teriak Nurul, sambil memegangi dadanya dengan cemas. Ibu, Haris cepat-cepat menahan tubuh ibunya, takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Bu, jangan sampai mati dulu. Seru Reta dengan wajah cemas. Haris menatap Reta dengan tatapan tajam. Reta terdiam dan menutup mulutnya, merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Haris, dengar. Suami pengecut itu telah memperlakukan kakakmu dan keluargamu dengan sangat buruk.
Ayo, bawa ibu ke rumah Devan, kita harus melaporkan semuanya kepada mereka, kata Nurul dengan penuh emosi. Lia yang mendengar itu langsung merasa cemas. Ia merangkul Devan dengan erat, berusaha melindungi diri. Pemandangan itu semakin membuat keluarga Haris marah. Kelakuan Lia yang manja hanya menambah kesan tidak pantas. Kita ke kamar Kiki dulu, Bu, ucap Haris. Khawatir jika perdebatan ini berlarut-larut, ibunya bisa jatuh sakit. Awas kamu, tunggu saja. Suatu saat aku akan beri pelajaran padamu, telah merusak rumah tangga Mbak Nita. Haris meludah dengan kesal, menatap Devan penuh kebencian. Kita tuntut dia, Haris. Laporkan dia, seru Nurul dengan suara penuh tekad. Pasti, Bu, kita bisa melaporkan mereka, karena menikah tanpa persetujuan istri. Ada pasal yang bisa menjerat mereka, jawab Haris dengan suara penuh keyakinan. Jangan sok suci, sama-sama bajingan, balas Devan dengan nada penuh kebencian. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Nggak mungkin. Jadi, wanita hamil itu selingkuhanmu, teriak Nita yang baru saja datang. Matanya merah dan sembab, ia langsung berlari menuju Lia. Mas, kamu benar-benar jahat. Apa? Aku kurang apa? Apakah dia juga sedang mengandung anakmu? Nita berteriak sambil menangis, menatap Devan dengan penuh kekecewaan. Mbak, aku adik madumu, jangan salah paham. Aku tetap ingin suami kita bersikap adil, kata Lia mencoba menjelaskan dengan tenang. Jangan sok bijak, aku tidak akan pernah rela berbagi suami denganmu. Pergi dari suamiku, teriak Nita marah. Nita mencoba menyerang Lia, tapi Devan dengan cepat menahannya. Dia berjalan cepat menuju Nita dan merangkulnya dari belakang. Mas, lepaskan aku, biarkan aku bunuh dia, teriak Nita dalam keadaan kacau. Jangan seperti itu, Nita. Kamu ingin masuk penjara. Devan menahan Nita, berusaha menenangkan situasi. Tahan dirimu, kita bisa bicarakan ini dengan lebih baik. Dengan diam-diam, Reta merekam seluruh kejadian itu. Menurutnya, momen seperti ini bisa jadi pengingat kelam di masa depan, terutama untuk ibu mertuanya dan Nita, tentang bagaimana rumah tangga Nita hancur. Mas, ayo kita pulang sekarang. Kamu harus tinggalkan wanita itu, dia hanya pelakor yang tak tahu malu. Seru Nita, mencoba mengajak Devan pulang. Kita sudah menikah, dan aku akan terima Lia sebagai istri keduaku. Jangan paksa aku meninggalkannya, dia akan melahirkan anak laki-laku, jawab Devan dengan tegas. Nita terjatuh ke lantai, air matanya bercucuran saat mendengar bahwa mereka sudah menikah dan Lia mengandung anak Devan. Aku juga bisa memberimu seorang anak laki-laki, Mas. Aku masih bisa hamil. Kenapa kamu pilih dia, kenapa? Nita berteriak, menangis histeris, mencari jawaban dari Devan. Karena kamu selalu menolak untuk hamil lagi, dan kamu bilang tak ingin tubuhmu rusak karena melahirkan dan menyusui, jawab Devan dengan wajah penuh penyesalan. Bukan begitu, Mas. Nita menjawab, suara terisak. Memang kenyataannya begitu, Nita. Selama ini kamu tidak pernah memenuhi kewajibanmu sebagai istri. Kamu hanya fokus menuntut uang, sementara Lia bisa melayani aku dengan baik, kata Devan dengan tegas. Itu sudah menjadi kewajibanmu, memberikan nafkah, Mas. Kita punya Gea. Kenapa semua kesalahan disalahkan padaku? Nita semakin terisak, menangis sambil meronta. Jadi, hanya aku yang harus memenuhi kewajiban sebagai suami. Sementara kamu setiap hari keluar bersama teman-temanmu, hanya sibuk memposting foto-foto di media sosial. Dan Gea bukan, Devan menarik napas panjang, tak ingin melanjutkan perkataannya. Tiba-tiba, pintu terbuka kembali. Ibu Lastri dan suaminya Pak Damar,
orang tua Devan, datang. Mereka terkejut melihat keluarga Nita sudah ada di dalam ruangan itu. Ibu, Nita menoleh ke arah pintu, matanya penuh tanya. Kenapa ibu datang? Apa ibu tahu kalau Mas Devan menikah lagi? Tanya Nita dengan nada tajam, mencerca mertuanya. Hatinya merasa hancur, khawatir jika orang tua Devan mendukung keputusan anak mereka. Bersambung.